Ade Rocky. Shalom Ade Rocky yang ada di Mojokerto, di Tulungagung dan di Sidoarjo. Jumpa lagi bersama kita, ada aku Kak David. Dan ada aku Kak Devi. Dan kita juga ditemani kakak-kakak pemain musik yang Keren-keren. Ada siapa aja nih Kak? Ada Kak Esther. Hai Kak Esther. Ada Kak Lukas. Hai, Hai Kak Kak Lukas. Ada Kak Erwin. Hai Kak Erwin, dan yang terakhir yang paling penting ada Kak Timothy. Hai Kak Timothy. Nah, seru banget kan adik-adik. Tapi hari ini kita nggak berdua aja loh Kak. Terus kita berberapa Kak? Bertiga, Berempat. berlima. Berapa ya? ya? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita panggil bersama-sama. Satu, dua, tiga. tiga. Halo teman-teman. Halo Kak Devi. Halo Kak Devi. Halo Sharon, halo Ayu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ayu dan Sharon. Oke, Ayu dan Sharon gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik dong Kak David. Kalau Sharon kabarnya gimana nih? Baik dong. Wah, kalau ada di rumah gimana nih kabarnya nih? Wah, Luar biasa banget biasa nih katanya, juga. Kak. Ini Ayu sama Sharon kira-kira kangen gak sih ketemu sama teman-teman Rocky yang lainnya? Ayu sama Sharon kangen gak beribadah bersama-sama lagi dengan teman-teman? Kangen banget Kak. Kangen banget sama teman-teman. Kalau Sharon gimana? Kangen banget dong Kak. Kak Devi hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain ya hari ini ya? Mau ngapain sih kita Kak? Nah, puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah. Rocky! Nah bener banget tuh Kak. Jadi adik-adik pastiin kalian tetap nonton ibadah sampai habis ya, oke? Oke, nah walaupun kita adakan secara online, tapi kakak-kakak di sini juga mengingatkan untuk adik-adik yang di rumah tetap sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama-sama. Bener banget tuh Kak, tapi hari ini nggak cuma itu aja loh Kak. Nanti di akhir ibadah akan ada yang spesial banget. Nanti di akhir ibadah kita akan membuat prakarya. Wow! Ya. Untuk karya apa sih Kak? Sabar dulu Sharon, sabar dulu adik-adik yang di rumah, kita harus ibadah dulu. Nanti di akhir tayangan kita akan membuat prakarya yang nanti hasilnya bisa kalian minta tolong papa atau mama untuk post di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram di kota masing-masing. Bener banget tuh Kak. Oke adik-adik tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih Bapak kalau hari ini Tuhan kami boleh punya kesempatan untuk beribadah Tuhan Yesus. Walaupun ini secara online tapi kami percaya Tuhan tetap melindungi setiap kami Tuhan Yesus yang ada di rumah, yang ada di sini. Tuhan tetap memberkati Bapak, berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Semuanya bersuka cita? Bersuka cita. Kak David bersuka cita? Kita dong. Ayu bersuka cita? Sharon bersuka cita? Suka cita. Sudah siap muji Tuhan hari ini, amin? Amin. Wah kurang semangat nih Kak, kalau kakak bilang siap muji Tuhan hari ini, amin? Jawabnya yes, 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 oke? Oke. Siap muji Tuhan hari ini? Yes, yes, yes. Kurang, satu kali lagi ya. Siap muji Tuhan hari ini, amin? Yes, yes, yes. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bergirang terus. Oh Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah
di rumah masih semangat, amin? Masih dong Kak, masih semangat kan? Nah, untuk menambah semangat kita di hari ini, kakak punya yel-yelnya untuk kita teriakkan bersama-sama. Nah, adik-adik masih ingat dengan tepuk Yesus? Masih dong Kak. Adik-adik yang di rumah masih ingat? Ayo semua bangkit berdiri dulu dong untuk tambah Bangkit semangat berdiri kita yuk, bangkit semua. berdiri yuk. Nah, itu masih ada yang belum, ayo semua bangkit berdiri. Oke, kita coba ya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yeah. Kurang semangat. Ayo sama Sharon harus semangat, oke? Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yeah. Salam kita. Dibenarkannya karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yeay. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi kalian semua selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita bersama Rocky. Nah, meskipun kita ibadah online, tapi adik-adik tetap semangat ya. Adik-adik tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Ida mau bercerita tentang seorang panglima. Panglima yang taat kepada Tuhan. Ayo, siapa yang tahu panglima ini? Nah, adik-adik, di negeri Aram ada suatu kerajaan. Nah, kerajaan ini punya seorang panglima. Panglima tentu badannya sangat besar dan kuat. Tapi apa yang terjadi adik-adik?
Panglima ini ternyata sakit. Sakit apa ya? Nah, siapa yang tahu? Nah, ternyata Panglima ini sakit kusta. Waduh, apa itu kusta? Nah, ternyata sakit kusta itu adik-adik sakit yang sangat parah. Sakit kulit yang bisa apa? Bisa putus, jarinya bisa putus, telinganya bisa putus, hidungnya bisa putus. Wih, takut ya? Nah, kemudian gimana adik-adik? Nah, Panglima ini juga takut. Nah, kemudian dia menghadap raja. Raja, aku ini sakit. Aku sakit kusta. Aku takut dengan penyakitku. Nah, kemudian raja ini mendengar. Ternyata ada seorang gadis Israel yang memberitahu bahwa di negeri Israel ada seorang nabi. Nah, ternyata nabi itu bernama Nabi Elisa, adik-adik. Nah, nabi itu di Israel bisa menyembuhkan semua penyakit. Ternyata Panglima ini sangat senang, adik-adik. Panglima ini sangat senang. Kemudian dia berangkat naik kereta kuda. Panglima yang gagah perkasa tapi sakit kusta. Semua badannya sakit, dipenuhi luka-luka. Nah, kemudian dia berangkat naik kereta berkuda sama pengawal-pengawalnya, diiringi pengawal-pengawalnya, adik-adik. Nah, kemudian waktu sampai di negeri Israel, sampai di depan rumahnya Nabi Elisa, ternyata yang keluar siapa? Bukan Nabi Elisa, tapi pembantunya Nabi Elisa, namanya Gehazi. Nah, kemudian Bapak Gehazi itu bilang, Pak Panglima, Bapak disuruh Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan, membenamkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Berapa kali adik-adik? 7. Iya, suruh membenamkan diri ke dalam Sungai Yordan, membenamkan diri sebanyak 7 kali. Nah, kemudian nah ini panglimanya ini, panglima yang gagah perkasa dan terhormat, kecewa adik-adik, kecewa. Gimana sih ini Nabi Elisa, aku datang jauh-jauh dari negeri Aram ke Israel. Lah kok ternyata dia nggak mau keluar dari rumahnya. Tambah dia nyuruh pembantunya untuk berkata-kata dengan aku. Nah, lagi Sungai Yordan itu, ya ampun, airnya adik-adik, airnya kotor. Sungai Yordan itu airnya keruh adik-adik, airnya coklat. Nah, jadi ini Panglima ini nggak mau mandi di Sungai Yordan karena kotor. Dia bilang, aduh gimana ini Nabi Elisa itu, aku kok disuruh mandi di sungai yang airnya kotor. Nggak malah sembuh, nanti ini badanku malah sakit semua, katanya begitu. Nah, terus dia nggak mau nurut adik-adik, dia menggerutu, dia nggak mau nurut. Nah, tapi pengawal-pengawalnya yang ada di sampingnya berkata, nah Pak Panglima, Pak Panglima itu disuruh cuma mandi 7 kali, membenamkan badan di Sungai Yordan. Meskipun airnya keruh tapi nanti sembuh Pak Panglima. Padahal ini perintah yang gampang Pak Panglima, ayo nurut. Nah, pengawal-pengawalnya bilang gitu adik-adik. Akhirnya apa? Akhirnya Panglima ini nurut. Ya udah, saya mau taat. Saya mau membenamkan diri 7 kali ke dalam Sungai Yordan. Akhirnya apa adik-adik? Dia pergi ke Sungai Yordan diiringi oleh pengawal-pengawalnya. Akhirnya dia masuk ke dalam Sungai Yordan, membenamkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, akhirnya di hitungan yang ke-7 dia melihat badannya. Badanku, kulitku sudah mulus, kulitku sudah nggak luka-luka lagi, penyakitku sudah sembuh. Wow, ternyata di Israel ini ada Tuhan yang hebat. Hanya Tuhannya orang Israel yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wah, kemudian
Panglima ini yang sudah sembuh senang adik-adik. Dia bersuka cita, dia bergembira kembali ke rumah Nabi Elisa. Kemudian sampai di depan rumahnya dia berkata, Nabi Elisa, engkau sungguh luar biasa. Tuhanmu yang sudah menyembuhkan segala penyakitku. Ternyata Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Nah, dan sekarang adik-adik, siapa yang suka menggerutu? Nah, menggerutu itu apa? Ngomel. Nah, sekarang kan adik-adik apa? Nggak bersekolah ya kan? Sekolahnya apa? Di rumah. Tapi tugasnya banyak ya. Dikasih gurunya tugas. Nah, mungkin adik-adik menggerutu. Aduh, gimana ini? Susah ini. Ngerjakannya susah. Aku nggak mau ngerjakan, mama aku nggak mau ngerjakan karena susah. Nah, itu namanya menggerutu ya adik-adik ya. Nah, juga misalnya adik-adik seperti firman Tuhan yang katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, itu ayatnya ada di mana? Siapa yang ingat? Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Nah, adik-adik, kita juga harus taat kepada siapa? Pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk taat kepada Tuhan? Kita harus tahu firman Tuhan adik-adik. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu apa? Saling mengasihi, taat kepada orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi adik kakak, ya kan? Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus taat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus taat kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi apapun yang dinasehatkan orang tua, apapun yang dikatakan orang tua, adik-adik harus nurut. Itu perintah Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat kepada siapa? Kepada perintah guru. Karena apa adik-adik? Kalau kita mengerjakan tugas dengan baik, nah kita akan mendapat nilai yang bagus. Jadi intinya pada hari ini firmannya adalah taat sama dengan mujizat. Nah, siapa yang mau mengalami mujizat? Angkat tangan. Nah, kalau adik-adik mau mengalami mujizat, adik-adik harus taat. Taat kepada siapa? Pertama tadi kepada Tuhan. Yang kedua taat kepada papa mama, orang tua. Yang ketiga taat kepada guru. Pasti mujizat akan terjadi. Mujizat itu apa, Kak? Mujizat itu hal-hal yang terjadi yang baik, sesuatu yang baik akan terjadi. Adik-adik akan diberkati Tuhan, adik-adik akan disayang papa mama, dan adik-adik akan mendapat nilai yang bagus di sekolah. Nah, adik-adik kalau taat kepada Tuhan, mendapat mujizat, nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Nah, sampai di sini firman Tuhannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Bapa, punya Allah yang hebat, yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, anak-anak Rocky, adik-adik kami Bapa adalah adik-adik yang taat kepadamu, taat kepada orang tua, dan taat kepada gurunya Bapa. Terima kasih Engkau berkati Tuhan setiap adik-adik Rocky kami yang ibadah online saat ini. Beri mereka kesehatan, kegembiraan, kedamaian Bapa dalam menjalani hari-harinya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Apapun yang menjadi pergumulan, menjadi keinginan, harapan mereka Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati semuanya Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan berkati.
Shalom adik-adik Rocky. Salam teman-teman Jumpa lagi dengan Kak Eras Kak Lukas. dan Reval. dalam acara Fun with Rocky. Yeay. Oke Kak, hari ini kita mau buat apa Kak? Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita mau buat stand HP dari stick es krim. Oke. Nah, bahan-bahannya apa aja Reval? Ada stick es krim, Ya. lem, dan cutter. Ya. Nah, langkah-langkahnya gimana Kak? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita lem sticknya, kita satuin. Nah, yang pertama kita lem sticknya, kita satuin seperti ini. Jadi ada 4 stick es krim kita jadikan satu. Nah, Dan hasilnya seperti ini. ya. Yang kedua kita lem lagi sama seperti yang pertama. Kita lem lagi. Nah, ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada 2 stick es krim, kita lem pada ujungnya. Nah, Hasilnya seperti ini. dan yang terakhir 1 stick es krim kita potong dengan pisau cutter. Dan hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adik-adik di rumah bisa lihat lagi stick yang sudah kita satuin tadi, kita lem lagi, kita satuin. Nah, kita lem di stick es krim yang seperti huruf A ya, kita tempel seperti ini. Kemudian Dan stick satunya lagi. ya, Kita ambil ya. sebelah sini. Nah, kemudian kita tempel lagi di belakangnya. Jadinya seperti ini ya, Oke. depan belakang. Dan selanjutnya stick es krim yang kita potong tadi, Kita lem sebelah sini. ya. Nah, lemnya seperti ini ya adik-adik, di belakang seperti ini. Tempelin. Lebih bagus. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus Nah, bawahnya seperti nanti jadinya seperti ini. Dan adik-adik di rumah bisa buat simpan HP seperti ini. Dan adik-adik di rumah nanti bisa menggunakannya untuk ibadah online, untuk hari. Oke adik-adik, sampai jumpa di Fun with Rocky selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.